Oke, nama saya Irma Oktarini. Saya salah satu karyawati di perusahaan swasta dan saya bergerak di bidang marketing. Semenjak pandemi ini saya bekerja dari rumah, jadi WFH, jadi lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Jadi problem utama saya di rumah itu yang pertama adalah karena fasad rumah saya ini menghadap barat dan ketika berada di rumah terus siang dan sore itu terasa sangat panas. Itu yang problem pertama. Kemudian problem kedua adalah karena saya mau punya anak kedua dan saya membutuhkan ART lebih dari satu. Dan saat ini kondisi kamar ART itu hanya cukup untuk satu orang. Jadi saya mau merenovasi kamar ART supaya lebih besar, cukup untuk 2 orang dan juga termasuk area servisnya. Nah, jasa yang saya gunakan itu adalah renovasi dari Sobat Bangun, dari kontraktor juga yang ada di Sobat Bangun. Tahu Sobat Bangun itu awalnya dari searching di internet, karena di masa pandemi ini saya mencari jasa renovasi yang bisa mengakomodasi protokol kesehatan. Dan kebetulan ada artikel, salah satu artikel di Sobat Bangun mengenai renovasi di saat pandemi. Dari situ saya mencari tahu dan mencoba untuk menghubungi tim Sobat Bangun. Jadi yang pertama karena kayaknya baru satu-satunya jasa renovasi yang menerapkan protokol kesehatan, kemudian mudah ya karena menghubunginya cukup via online, kemudian konsultasi dan lain-lainnya pun dilakukan secara online gitu. Itu sih awalnya yang membuat kenapa saya memilih servis dari Sobat Bangun. Cara daftarnya waktu itu cukup mudah dengan mengisi formulir yang ada di website. Yang saya pilih waktu itu renovasi, kemudian memasukkan kira-kira yang mau direnovasi apa aja. Waktu itu saya masukin memang fasad depan, ruang servis, sama kamar ART. Kemudian dari situ di follow up oleh tim Sobat Bangun, saya dihubungi, kemudian disurvei areanya. Dan dari situ memilih kontraktor. Dan setelah kontraktornya terpilih, kita bisa melakukan konsultasi dan mulai proses renovasinya. Sebelum melakukan renovasi, saya konsultasi dulu nih dengan tim Sobat Bangun, dengan Sobat Konsul ya. Bahwa saya tuh pengen punya desain rumah yang final gitu ya. Tapi nanti dalam pengerjaannya saya pengennya dilakukan secara bertahap karena ada keterbatasan waktu, kemudian saya mau rumahnya masih tetap rumah aktif dan hal lain-lain gitu. Jadi memang dari awal direncanakan renovasinya itu bertahap. Nah, kebetulan di Sobat Bangun itu bisa memfasilitasi itu. Jadi saya diberikan desain final sesuai dengan ekspektasi dan kebutuhan saya. Jadi saya minta adanya penambahan berapa kamar, kemudian desain rumahnya nanti vertikal gitu, maksudnya ada penambahan vertikal ke atas, kemudian di ruang servis dan lain-lainnya gitu. Jadi setelah ditentukan desain finalnya, baru di situ kita menentukan tahapan-tahapannya apa dulu nih. Untuk tahap pertama yang akan kita lakukan adalah kamar mandi, ruang depan, dan ruang servis. Untuk nanti tahap selanjutnya itu pengembangan vertikal ke atas. Proses renovasinya kurang lebih itu sekitar 8-9 minggu ya, mulai dari Januari akhir sampai kemarin serah terima di akhir Maret. Kalau sekarang ini sebenarnya belum renovasi kedua ya, ini masih renovasi 1,5 gitu ya, karena sekarang saya penambahan lebih ke taman belakang gitu ya, hanya taman belakang. Tapi untuk nanti renovasi keduanya itu adalah yang pengembangan vertikal itu.
Kalau yang di taman belakang sih nggak besar, cuma sekitar 3 kali 2 meter gitu. Tapi yang renovasi tahap pertama itu sekitar 75 meter persegi. Itu saya merenovasi mulai dari area carport, fasad depan, area servis, kamar ART, dan juga area dapur dan ruang makan. Kalau untuk renovasi area belakang mungkin sekarang sudah di 60% ya. Tinggal pemasangan deck di bagian bawah sama pembuatan vertical garden. Kalau sesuai schedule harusnya di awal Mei, sekitar tanggal 1 itu sudah selesai. Jadi di awal memang saat konsultasi dengan kontraktornya, mereka juga udah menanyakan kira-kira desain seperti apa sih yang kita mau. Kemudian dari kita juga memberikan kira-kira desain seperti apa yang kita inginkan. Nah, dari situ saya pengennya memang minimalis modern tapi nggak terlalu minimalis gitu ya. Kemudian ini juga ada semi-semi industrial gitu. Jadi kayak percampuran antara beberapa desain yang dijadikan satu. Dan saya lihat hasilnya, saya cukup puas dengan hasil dari kontraktor yang di Sobat Bangun tersebut. Semen yang diajukan dari tim Sobat Bangun itu karena di daerah sini cukup banyak semen Gresik, jadi kita menggunakan semen Gresik. Jadi dari awal kita mendaftar itu selalu didampingi dari Sobat Bangun, mulai dari penentuan kontraktornya siapa, kemudian dari sisi desain, bahkan dari sisi RAB pun ada pendampingan gitu. Karena kan kita sebagai orang awam nggak terlalu tahu ya mengenai RAB, cara melihat RAB. Apakah ini udah sesuai atau belum sih? Apakah sudah semua pekerjaan sudah masuk di sini? Apakah nanti ada pekerjaan di luar ini? Nah itu kebanyakan konsultasi dengan tim dari Sobat Bangun, dan mereka cukup membantu dengan memberikan informasi bahwa untuk ini itu adalah pekerjaan ini gitu. Jadi dijelaskan lebih detail dengan bahasa orang awam, jadi kita lebih ngerti berarti nanti ini adalah untuk pekerjaan misal pembersihan bangunan gitu. Nah itu dijelaskan secara detail oleh tim Sobat Bangun. Jadi proses RAB itu setelah kita udah setuju dengan renovasinya apa aja, kemudian kira-kira material finishingnya apa aja, dan juga ada timelinenya kapan, baru dibuatkan RAB dari kontraktor. Kemudian dari RAB itu saya dibantu dengan tim Sobat Bangun, yaitu dari Sobat Konsul, untuk mendetailkan RAB tersebut gitu. Dari setelah saya udah tahu detail, kemudian jika ada perubahan atau revisi, kita juga langsung sampaikan ke kontraktornya. Misal kayak pintu, saya maunya pintunya ganti yang pintu aluminium atau pintu kayu. Nah itu kita sampaikan waktu kita sedang proses pembuatan RAB gitu sih. Kalau RAB kebetulan aku ada sekitar 2 kali revisi ya, itu sih. Jadi sampai baru yang RAB ketiga itu baru agree. Proses pembayarannya saya mengikuti termin untuk pembayaran cash, jadi 50% di awal, kemudian 25% dan 25%. Cara pembayarannya gampang banget, jadi setelah kita udah deal RAB-nya, kemudian dibuatkan semacam invoice gitu, untuk tahap pertama pembayarannya segini, dan saya diberikan link pembayaran, kemudian saya masukkan link tersebut, dan pembayaran saya lakukan melalui mobile banking, jadi mudah sekali sih. Kalau untuk pembayaran saya menggunakan Bank Mandiri sih. Jadi proses dari awal, mulai dari konsultasi sampai RAB, tidak dipungut biaya apapun. Jadi biaya yang saya bayarkan itu hanya memang biaya jasa renovasinya aja. Jadi proses pendampingan dari tim Sobat Bangun, tim Sobat Konsul itu memang free of charge ya yang saya rasakan.
Jadi kalau dari sisi rekanan kontraktor, saya rasa cukup baik ya. Dari beberapa kontraktor yang ada di Sobat Bangun, kemudian yang saya rasakan juga berdasarkan pengalaman, bekerjanya cukup profesional dan sangat membantu dalam proses renovasi ini. Jadi kendalanya itu lebih ke detail finishing setelah renovasi, seperti contohnya pemasangan stop kontak yang kurang baik, kemudian cat yang masih belum rata, dan juga ada retakan-retakan di tembok gitu. Nah kemudian karena masih belum serah terima dan memang masih dalam masa renovasi, saya menyampaikan hal itu ke kontraktor dan juga ke tim Sobat Bangun gitu. Saya minta tolong ke tim Sobat Bangun, waktu itu saya berhadapan dengan Mas Hafiz. Saya minta langsung dia untuk cek ke sini sebelum kita bertemu dengan kontraktor gitu. Jadi saya berdua dulu dengan dia untuk cek detail satu-satu, mana aja nih yang belum sesuai. Itu cukup detail dari depan sampai belakang kita cek satu-satu, kemudian kita berikan itu ke kontraktor dan kontraktornya memfollow up dengan melakukan perbaikan. Dari tim Sobat Bangun juga cukup proaktif gitu ya, menanyakan apakah sudah dilakukan pembenaran atau belum, kemudian progress reportnya pun saya dibantu dari tim Sobat Bangun juga gitu, dari report sebelum dan sesudahnya. Jadi di dalam kontraknya memang sudah tertera bahwa ada masa retensi atau masa penjaminan selama 30 hari dari proses serah terima. Tapi sebelum proses serah terima itu pun kita bisa melakukan pengecekan dan juga pembenaran kalau memang ada yang tidak sesuai gitu. Jadi sebelum masa serah terima pun saya sudah memastikan bahwa memang sudah sesuai dengan yang saya inginkan. Setelah itu ada masa 30 hari kalau memang seperti tiba-tiba ada hujan deras dan kita tahu bagian-bagian yang bocor. Nah itu digunakan di masa retensi tersebut gitu. Jadi setiap hari memang para pekerjanya pun menggunakan APD lengkap, mulai dari helm, kemudian masker, vest, dan juga sepatu boot gitu ya. Dan itu saya perhatikan memang setiap hari dilaksanakan gitu. Bahkan sampai sekarang pun mereka masih menggunakan APD lengkap. Kemudian untuk jalur akses itu pun diatur, itu pun dibantu oleh tim Sobat Bangun, diberikan jalur akses khusus untuk pekerja. Jadi memang pekerja tidak bertemu langsung dengan pemilik rumah gitu. Menurut saya itu sangat penting ya di saat pandemi gini, diberikan jalur akses di mana mereka harus mencuci tangan, di mana tempat mereka istirahat, diberikan akses penutup juga waktu masa renovasi. Jadi debu itu nggak sampai ke tempat kita yang ada di dalam rumah gitu, karena kebetulan rumahnya memang rumah aktif gitu ya, jadi semasa renovasi juga kita tetap menempati di rumah tersebut gitu. Dan dengan adanya pembatasan jalur akses itu sangat membantu sih. Saya rasa itu termasuk salah satu keuntungan menggunakan jasa Sobat Bangun ya, karena dari tim Sobat Bangunnya sendiri pun sudah memikirkan itu. Bahkan mereka yang membuatkan nih jalur aksesnya seperti apa, kemudian di mana tempat pekerja supaya tidak mengganggu dengan pemilik rumah saat proses renovasi. Hal yang paling berkesan buat saya adalah dari awal saya di-guide atau dipandu gitu ya, kemudian saya diberikan keleluasaan untuk menentukan desain, untuk menentukan bahan material gitu ya. Di situ ada proses diskusi, jadi tidak secara langsung ditentukan oleh kontraktornya gitu, tapi ada proses diskusi dari kita sebagai pemilik rumah dan juga dibantu oleh tim Sobat Bangun gitu. Karena kita sebagai pemilik rumah mungkin kurang mengerti gitu ya dengan bahan-bahan bangunan material yang baik itu seperti apa. Tapi dari tim Sobat Bangun mereka membantu dari sisi desain, dari sisi bahan material, konsultasinya terjadi cukup intens gitu. Kita punya grup WhatsApp sendiri dengan tim kontraktornya dan komunikasi sehari-hari pun kita melakukan di situ.
Secara keseluruhan dari awal sampai akhir saya merasakan saya bisa kasih bintang 5 nih buat Sobat Bangun karena saya ngerasa terbantu banget dan prosesnya sangat mudah. Cukup banyak orang-orang di sekitar perumahan saya yang juga akhirnya penasaran nih kontraktornya siapa, menggunakan servis apa gitu, dan udah beberapa orang yang menanyakan langsung ke saya. Dan juga saya berikan referensi bahwa oh saya menggunakan jasa Sobat Bangun loh. Kalau rekomendasi sekarang aja udah direkomendasiin ya, karena tetangga pasti ngelihat kan mulai dari prosesnya sampai hasil jadinya. Dan tanpa saya merekomendasikan pun mereka udah bertanya nih, renovasinya dengan kontraktor siapa nih, kemudian biayanya berapa, dan lain-lain. Itu udah ada beberapa orang yang memang japri ke saya gitu. Bahkan di grup perumahan pun udah ada yang nanya gitu, ini kontraktornya siapa sih? Dan di situ saya memberikan info bahwa oh saya menggunakan ini loh jasa renovasi Sobat Bangun gitu. Pesan untuk Sobat Bangun berdasarkan pengalaman saya dalam renovasi adalah yang bisa ditingkatkan lebih ke detail, jadi detail finishing lebih diperhatikan, kemudian komunikasi dengan klien atau dengan pemilik rumah itu hal yang utama. Jadi harus dipastikan bahwa apapun perubahan yang terjadi itu dikomunikasikan dengan tim Sobat Bangun dan juga dengan pemilik rumah. Itu untuk tim Sobat Bangun. Kemudian untuk calon pengguna itu nggak perlu ragu karena sudah disediakan fasilitas yang sangat mempermudah kita untuk melakukan renovasi. Semua konsultasi bisa dilakukan secara online, mau hari apapun, mau kapanpun, tim Sobat Bangun biasanya langsung bisa memenuhi permintaan kita. Kemudian prosesnya juga sangat mudah dan kita bayarkan itu dengan servis yang kita dapatkan itu saya rasa memang worth it.